Kratos pun sadar bahwa ia telah membunuh anak dan istrinya sendiri. Ia berhasil mendapatkan kekuatan dewa. Ia hanya berada di portal kematian. Ia meminta Kratos untuk membunuh Zeus yang menurutnya adalah penghancur para Titan. Kenapa sih Dewa Zeus pengen membunuh Kratos dalam game ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Diana. Jadi, ada satu game yang memperkenalkan seluruh generasi mitologi Yunani, permainan yang menciptakan karakter yang begitu ikonik dan epik sehingga banyak orang hanya berasumsi bahwa dia pasti ada di dalam mitologi Yunani. Mengacu pada Francis God of War yang diluncurkan pada tahun 2005 dari PlayStation 2, God of War ini memiliki cerita tentang mitologi Yunani. Bahkan, tokoh utama dalam game ini pun bertarung dengan dewa-dewi Yunani. Tokoh utama dalam game ini adalah Kratos, yang memiliki peran protagonis dalam cerita kita kali ini, dan dinobatkan sebagai kapten dari pasukan Sparta oleh sang raja. Oke, aku akan menceritakan Kratos versi gamenya dulu ya. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe channel ini agar Putri tetap semangat terus buat kontennya. Cerita dimulai ketika Sparta dan Barbarian bertarung. Pasukan Sparta yang kalah jumpla menghadapi kekalahannya. Sang ketua Sparta, yaitu Kratos, hampir dibunuh oleh Alrik. Ia berteriak memanggil Ares, sang God of War yang sesungguhnya. Ia meminta pertolongan kepada Ares. Sebagai gantinya, jika Ares bersedia menolong, maka Kratos berjanji akan menjadi pelayan setia Ares. Ares pun tertarik, mengingat siapa tahu Kratos bisa membantu menghancurkan Olympus. Ares membabat habis pasukan Barbarian. Kemudian ia memberikan senjata pada Kratos yaitu Blades of Chaos, sebagai tanda bahwa Kratos adalah pelayan Ares. Sejak mendapatkan senjata itu, Kratos menjadi semakin sadis hingga kehilangan sisi kemanusiaannya. Suatu hari, Ares menyuruh Kratos untuk menghancurkan sebuah desa di mana para penyembah Dewi Athena tinggal. Ares melakukan hal ini karena ia cemburu pada Athena yang selalu mendapatkan pembelaan dari sang ayah, yaitu Zeus. Kratos bersama pasukannya menyerang desa tersebut hingga Kratos juga menghancurkan kuil di desa itu. Kratos pun sadar bahwa ia telah membunuh anak dan istrinya sendiri. Ia sadar bahwa tidak bisa lagi melayani Ares. Dia harus membunuh sang dewa yang pernah menyelamatkan hidupnya. Kemudian, Kratos pun meninggalkan jenazah istri dan anaknya terbakar di kuil. Ia memikat abu dari istri dan anaknya sebagai tato dalam tubuhnya. Suatu hari, Athena meminta tolong pada Kratos karena kota Athena diserang oleh Ares. Kratos pun dengan senang hati membantu Athena karena ia juga ingin membalas dendam pada Ares. Namun sebelum menghadapi Ares, Kratos harus menemukan kotak Pandora terlebih dahulu. Yaps, the Pandora's Box. Kotak Pandora itu akan membuat Kratos memiliki kekuatan dewa. Sedangkan kotak tersebut berada di sebuah kuil yang dibawa oleh Titan bernama Cronus, yang tak lain adalah ayah Zeus. Kratos berhasil menemukan kotak Pandora. Sayangnya, Ares yang dari jarak jauh sekalipun ia sangat mengetahui hal tersebut. Ares pun segera melempar pilar ke lokasi Kratos berada hingga berhasil mengenai Kratos. Kotak Pandora pun berhasil dibawa pergi oleh Ares, sedangkan Kratos pun mati. Kratos kemudian terlempar ke Underworld, tapi ia berhasil diselamatkan dan kembali hidup. Kemudian, ia pun menemukan Ares dan di saat Ares lengah, Kratos mencuri kotak Pandora dari Ares. Ia berhasil mendapatkan kekuatan dewa. Tubuh Kratos pun membesar. Ia bertarung melawan Ares dan berhasil membunuhnya. Kemudian Athena datang ke Kratos. Kratos meminta pada Athena untuk menghapuskan semua mimpi buruknya. Sayangnya, Athena tak bisa melakukan itu. Ia hanya bisa mengampuni dosa-dosa Kratos. Athena lalu mengucapkan bahwa Kratoslah yang harus meneruskan tahta sebagai The God of War yang baru. Selamat.
Kratos sebagai penerus The God of War mempunyai kekuatan ilahi. Kekuatan para dewa. Ia mengambil alih dan menghancurkan seluruh wilayah Yunani. Para dewa tentu resah dengan tindakan Kratos tersebut. Kratos bertemu seekor elang yang mengambil kekuatan dewanya. Kekuatan itu kemudian digunakan untuk membangkitkan The Colossus of Rhodes. Kratos harus melawan untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Zeus tak tinggal diam. Dia mengirimkan The Blade of Olympus dari langit. Kratos pun menggabungkan pedang dengan sisa kekuatan miliknya. Ia berhasil membunuh The Colossus of Rhodes, tapi ia tidak sadar setelah menggunakan pedang itu, ia akan kehabisan tenaganya. Saat Kratos sedang terengah-engah kehabisan tenaga, ia tertimpa oleh tangan The Colossus of Rhodes hingga membuatnya sekarat. Dengan tertatih, Kratos berjalan untuk mengambil kembali pedangnya. Elang yang sebelumnya mengambil kekuatan Kratos berubah bentuk. Ternyata ia adalah Zeus. Zeus memang berniat untuk membunuh Kratos karena ia tahu takdirnya. Zeus pun menusukkan pedang tersebut ke tubuh Kratos hingga ia mati dan dikirim ke Underworld. Saat Kratos berada di Underworld, ia bertemu dengan primordial tertua atau Titan tertua yang tidak lain adalah ibu dari para Titan, yaitu Gaia. Gaia tak ingin Kratos mati. Ia meminta Kratos untuk membunuh Zeus yang menurutnya adalah penghancur para Titan. Di sana, Gaia menceritakan secara lengkap awal mula lahirnya Zeus hingga akhirnya Zeus memiliki dendam untuk para Titan. Gaia menyembuhkan luka di tubuh Kratos. Ia menyuruh Kratos untuk bertemu Sister of Fate agar Kratos dapat mengubah takdir kekalahannya pada Zeus. Gaia pun memberikan kuda Pegasus pada Kratos ke Island of Creation. Ia kembali ke dunia mortal, dunia orang hidup. Ia hidup kembali dengan rencana membunuh Zeus atau siapa saja yang menghalangi jalannya itu. Kenapa sih Dewa Zeus pengen membunuh Kratos dalam game ini? Zeus mendengar sebuah ramalan bahwa akan ada salah satu anaknya yang akan membunuhnya. Ciri-ciri dari anak tersebut adalah ia memiliki tanda di tubuhnya. Zeus adalah sosok dewa yang memiliki banyak anak. Ia senang berhubungan dengan sesama dewa ataupun manusia. Zeus pun menyuruh Ares dan Athena yang juga anaknya untuk menemukan anak dengan ciri yang telah disebutkan tadi. Mereka berhasil menemukan anak yang bernama Deimos. Deimos adalah anak yang memiliki tanda lahir unik di tubuhnya. Ares pun mengambil paksa Deimos. Ares diserang oleh kakak Deimos yang bernama Kratos. Dengan mudahnya, Ares menyerang dan menusuk mata kanan Kratos. Ares pun berniat ingin membunuh Kratos, namun dicegah oleh Athena. Kratos yang merasa gagal bersumpah ia tidak akan pernah gagal lagi. Sebagai pengingat, ia pun menato dirinya persis seperti tanda milik adiknya. Deimos tidak mati, ia hanya berada di portal kematian yang membutuhkan kunci untuk dapat masuk ke sana. Pikiran Zeus langsung tertuju pada Kratos karena memiliki tanda yang persis seperti adiknya. Maka Kratoslah yang akan membunuh Zeus. Jadi otomatis Zeus akan membunuh Kratos sebelum Kratos membunuhnya. Setelah mengalahkan Sister of Fate, Kratos kembali di tempat ia melawan Zeus. Kratos pun melawan Zeus untuk kedua kalinya. Saat Kratos akan menusuk Zeus, ia malah menusuk Athena yang melindungi sang ayah. Kratos pun bertanya alasan Athena melindungi Zeus. Athena menjawab bahwa Olympus sebenarnya adalah Zeus sendiri. Ketika Zeus mati, para dewa akan mati serentak. Bahkan dalam nafas terakhir Athena, ia memberitahu Kratos bahwa Zeus adalah ayahnya. Hal itu tidak digubris oleh Kratos, karena ayahnya baru saja berusaha membunuhnya. Kratos pun kembali ke kuil takdir dan menarik benang di mana Dewa Titan dan Dewa Olympus bertarung. Di sana ia mengajak para Titan, termasuk Gaia, untuk bergabung bersama Kratos. Kemudian ia memutar kembali waktu ke masa sekarang, di mana Zeus terluka memanggil para dewa Olympus untuk bersatu agar bisa melawan Kratos.
Kratos bersama para Titan pun melawan Olympus. Pertarungan besar pun terjadi. Kratos bahkan berhasil membunuh dewa lautan Poseidon hingga mengakibatkan dunia kebanjiran. Kratos dan Gaia berhasil mencapai puncak Olympus. Di sana Kratos dan Zeus bertarung kembali. Zeus mengeluarkan jurus petirnya yang mengakibatkan Kratos dan Gaia terpental. Kratos pun terjatuh hingga akhirnya ia mati. Kratos berakhir di alam kematian lagi. Ia pun bertemu dengan Athena. Athena menyuruh Kratos untuk menemukan api Olympus yang bisa melemahkan kekuatan Zeus. Hal ini membuat Kratos bingung. Kenapa Athena malah menolongnya? Athena mengatakan bahwa ia salah. Ia melihat Kratos sebagai pejuang yang jujur. Athena pun mengubah senjata Kratos menjadi Blade of Exile, yang merupakan senjata terkuat untuk melawan para penghuni Olympus. Kratos melanjutkan perjalanannya dan bertemu dengan Hades. Ia pun berhasil membunuhnya. Kratos bahkan bertemu dengan Dewa Matahari, Dewa Penyampaian Pesan, Dewa Hercules. Ia pun berhasil membunuh mereka. Hal ini menjadi dampak buruk bagi dunia. Matahari menjadi redup, wabah penyakit tersebar. Kratos kemudian bertemu Hephaestus yang memberitahu Kratos jika ia ingin memadamkan api Olympus, maka ia harus menggunakan Pandora. Pandora sendiri adalah seorang gadis yang tak lain adalah anak dari dewa pandai besi, yaitu Hephaestus. Saat itu Pandora segera berlari menuju api Olympus. Namun Kratos dengan sigap mencegahnya. Akibat tekanan dari Zeus, Kratos terpaksa melepaskan Pandora yang akhirnya mati, hingga membuat api itu langsung padam. Kratos dan Zeus yang tengah bertarung akhirnya pingsan karena ledakan tersebut. Saat Kratos sadar, dia segera membuka kotak Pandora dan ternyata isinya kosong. Kratos dan Zeus pun kembali bertarung hingga Gaia datang dan mengganggu mereka. Ia ingin membunuh Kratos dan Zeus hingga membuat mereka terpental ke dada Gaia. Kratos pun bertarung dan berhasil menusuk Zeus dengan pedang Olympus yang sekaligus mengenai jantung Gaia. Hal ini pun mengakibatkan Zeus dan Gaia mati bersamaan. Keadaan bumi sudah hancur. Tiba-tiba arwah Zeus merasuki tubuh Kratos. Beruntung Kratos dibantu oleh jiwa Pandora untuk lolos dari ilusi arwah Zeus. Kratos pun membawa arwah Zeus kembali ke jasadnya hingga akhirnya Kratos benar-benar membunuh Zeus. Athena muncul sekali lagi. Ia meminta Kratos untuk mengembalikan kekuatannya ke kotak Pandora agar bisa membantu para manusia di bumi. Kratos menolak karena bumi sudah hancur. Athena pun menceritakan asal-usul kotak Pandora. Athena menjelaskan bahwa saat Kratos membuka kotak Pandora pertama kali, maka kekuatan jahat masuk ke dalam jiwa para dewa Olympus. Kratos bahkan bertemu dengan Dewa Matahari. Udah aku bikin sebelumnya, bahwa kotak Pandora itu mengeluarkan segala kejahatan ke dunia. Tetapi ada satu hal baik, yaitu hope atau harapan. Jika Kratos ingin melepaskan kekuatan harapan, maka Kratos harus melupakan seluruh penyesalan yang ada di dalam dirinya. Namun Kratos tidak percaya pada Athena dan memilih untuk membunuh dirinya sendiri dengan pedang Olympus, hingga kekuatan harapan terlepas keluar. Athena pun meninggalkan Kratos yang jasadnya menghilang, hanya tersisa jejak darah yang mengalir ke tepi tebing. Lalu ada scene yang menunjukkan bahwa dunia hancur sehancur-hancurnya. Bukan sulap, bukan sihir, Kratos pindah ke dunia mitologi Nordik yang sedang menggandeng tangan anak-anaknya. Anak itu adalah Atreus yang merupakan Loki. Nah, begitulah cerita mengenai Kratos dalam game God of War. Dan jika kalian ingin Putri menceritakan versi lengkap game God of War, silahkan tinggalkan jejak pada kolom komentar. Saya Putri Diana, terima kasih karena kalian telah menonton video ini. Semoga sehat selalu and see you.